niat mengamalkan dan menyampaikan kembali. Apabila sudah siap, insya Allah tolong diberikan. Mesti kita tahu juga, para ibu-ibu ini tahu bahwa di dunia ini, di seluruh dunia, ada 4 wanita yang dipilih oleh Allah. Ada 4 wanita yang dijamin oleh baginda Nabi SAW menjadi ahli surga. Bahkan bukan hanya ahli surga, tapi menjadi penghulu, menjadi pemimpin para seluruh wanita-wanita ahli surga. Itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, juga dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Semua para imam hadis ini meriwayatkan hadis tersebut. Itu Rasulullah sabdakan, khairun nisa'i al-alamin arba'. Jadi wanita yang terbaik, wanita yang menjadi pemimpin di surga nanti itu ada 4. Yang pertama kata Nabi adalah Maryam bintu Imran. Ini yang pertama, yaitu Siti Maryam binti Imran. Jadi ini Siti Maryam ini adalah wanita penghulu di surga, pemimpin seluruh wanita-wanita ahli surga. Lalu kita bertanya, apa amalan daripada Siti Maryam ini sehingga menjadi pemimpin para wanita, para ahli surga yang dijamin oleh baginda Nabi SAW? Maka para ahli sirah, para ahli sejarah ini memaparkan juga dalam tafsir-tafsir para ulama, dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang Siti Maryam ini. Dijelaskan sifat yang pertama daripada Siti Maryam adalah sifatnya sabar, tabah. Siti Maryam sifatnya adalah sabar. Kenapa dia dijuluki wanita penyabar? Karena Masya Allah, ujian daripada Siti Maryam ini luar biasa. Ujian daripada Siti Maryam ini luar biasa. Apa ujiannya? Orang-orang Yahudi waktu itu menuduh bahwa dia wanita penzina, tidak punya suami, tiba-tiba mengandung, tidak punya suami, tiba-tiba melahirkan anak. Nah, ini kalau zaman ini udah jelas, ya kan? Udah jelas. Itu pun kata ulama, kalau kita tidak nyata melihat perbuatan itu, nggak boleh kita menuduh. Apalagi ini sudah jelas Al-Quran bahwa anak itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu adalah ruhullah, kalimah Allah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang meniupkan ruh ke dalam rahim daripada Siti Maryam. Tapi ini orang-orang Yahudi waktu itu tidak terima, akal mereka tidak masuk. Ini perempuan tidak punya suami, kemudian mengandung. Maka tapi sabar, Siti Maryam ini dihina, dicaci maki, diolah, dituduh wanita penzina. Sehingga beliau ini mengungsikan dirinya ke suatu tempat di bawah suatu pohon kurma. Dia ungsikan dirinya di sana jauh di tengah hutan, jauh dari masyarakat, karena nggak tahan dengan itu semua. Dia dicaci maki dan lain sebagainya, maka dia mengungsi. Maka di sanalah lalu Jibril datang, dan itu pun dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Maryam, kalau ada orang yang lewat dari tempat ini lalu menghina engkau, mencaci maki engkau, menuduh engkau ini wanita penzina, kau bersabar. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kau ungsikan dirimu? Katakan, saya bernazar tidak bertemu dengan orang, atau bernazar untuk berpuasa, tidak berbicara dan makan. Jawab begitu, itu dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu di sanalah Siti Maryam bersabar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah sebulan setelah beliau itu mengungsi, itulah lahir Nabi Isa alaihissalam. Dan di sana, di dalam pengungsiannya itu, Masya Allah,
Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tidak sesuai dengan musim. Datangkan makanan, buah-buahan yang tidak sesuai dengan musim. Hari itu musim kurma misalnya, maka tetapi yang tumbuh, yang datang, yang ada saat itu di kamarnya itu seperti kemah dia buat itu, yang ada apel. Di musim apel yang ada anggur. Begitu. Jadi makan makanan buah-buahan yang tidak sesuai dengan musim. Nah, sehingga itulah datang Nabi Zakaria alaihissalam itu untuk bertanya hal itu, lalu beliau mengatakan yang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan semua itu sebab apa? Kesabaran daripada Siti Maryam. Dan kemudian yang kedua, kata ulama, sifatnya yang menjadikan sebab dia pemimpin wanita di surga itu adalah sifat qanitah. Ketaatannya yang luar biasa, apapun ujiannya tidak menyebabkan pudar ketaatan kepada Allah. Ini sifat Siti Maryam. Lalu kita kalau dihina, dicaci seperti itu, Masya Allah. Kalau ada ujian berat seperti itu, ujian kecil saja mungkin banyak orang ini nggak tahan, apalagi berat kayak begitu. Tapi Siti Maryam terus berzikir, terus ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik semua ini pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada Siti Maryam. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Siti Maryam ini adalah salah seorang yang tidak pernah digoda oleh iblis, laknatullah alaih. Dia tidak pernah digoda oleh iblis. Iblis itu takut Siti Maryam ini goda. Bahkan keturunan beliau termasuk Nabi Isa itu tidak bisa digoda. Maka Nabi Isa lahir itu tidak menangis. Itu dalam tafsir Ibnu Jarir, bahwa tidak menangis ketika dilahirkan itu. Karena kata beliau, bayi yang lahir itu digoda oleh iblis, makanya dia menangis. Menangis kenapa? Diingatkan masa-masa di dalam rahim, keenakan, indahnya. Tapi Nabi Isa keluar itu tidak menangis. Ini kebaikan, salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam dari dunia. Dijaga kesuciannya. Dan dia juga salah satu perempuan yang terjaga kesuciannya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki dari baru lahir, dari baru balik sampai beliau wafat. Insya Allah. Ini Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala salah satu atau beberapa sifat yang nampak dilihat oleh para ulama sehingga menjadi wanita pemimpin di surga. Kesabarannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini yang kedua, yaitu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin di surga. Lalu ulama katakan apa sifatnya nih Siti Khadijah nih sehingga menjadi wanita pemimpin di surga. Ulama mengatakan sifat daripada Siti Khadijah ini adalah pengorbanannya di dalam agama. Ini yang nampak. Banyak sifat-sifatnya sama, banyak sifat-sifat, tapi yang nampak, yang paling menonjol sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengorbanan Siti Khadijah ini Masya Allah luar biasa. Baginda Nabi SAW menikahi daripada Siti Khadijah ini, padahal Nabi itu masih muda, masih bujang, umur 25 tahun kurang lebih. Siti Khadijah umur 40 tahun. Tapi apa maksud Rasulullah? Karena waktu itu, di zaman itu, janda itu dihina. Janda itu ya apa ya, seperti sampah lah dianggap. Jadi kalau wanita janda itu tidak dihormati zaman itu. Maka Nabi SAW menikahi Siti Khadijah untuk mengangkat derajat janda.
Itu dalam sirah Nabawiyah itu. Jadi untuk agar wanita ini jangan dihinakan, jangan direndahkan walaupun dia sudah dicerai oleh suaminya. Karena tidak semua wanita dicerai oleh suaminya buruk. Banyak wanita dicerai atau dia ingin cerai itu untuk menjaga kehormatannya. Mungkin suaminya ini pemabuk atau apa. Tidak semua wanita yang cerai atau janda itu buruk. Maka tapi di zaman itu dianggap buruk semua. Karena kalau sudah dicerai sudah jelek gitu. Maka Rasulullah mengangkat derajat wanita itu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dan Siti Khadijah ini Masya Allah, dan beliau adalah wanita yang betul-betul mengorbankan harta dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama. Sampai-sampai kisah yang sering kita dengar itu ketika wafat pun, saat-saat beliau mau wafat itu pun beliau menangis. Ketika Rasulullah di pangkuannya itu, maka jatuhlah air mata daripada Siti Khadijah ke pipi baginda Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, wahai istriku, apakah engkau ini, kenapa engkau menangis? Apakah engkau ini menyesal menikah denganku karena hartamu habis untuk agama Allah SWT? Maka Siti Khadijah mengatakan, tidak, bahkan saya menangis, apa yang harus saya korbankan untuk memperjuangkan agama Allah? Lalu dia katakan, ya Rasulullah, nanti ketika aku mati, maka engkau gali kuburku, ambil tulang-tulangku, gunakan menjadi jembatan untuk memperjuangkan agama Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan Siti Khadijah inilah yang menonjol, yang nampak dilihat oleh para ulama, sehingga ini menjadi sebab dia menjadi wanita yang sangat mulia. Pengorbanan dalam agama, perjuangan, berdua dengan baginda Nabi SAW untuk mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Khadijah ini wanita yang cerdas dalam segala perkara, cerdas dalam keduniaan, sehingga beliau menjadi pembisnis yang luar biasa. Dia ini punya jualan atau pedagang yang sukses, tetapi semua harta-hartanya, kekayaannya itu diserahkan kepada Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dalam hadis itu, wanita yang ketiga itu adalah yaitu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Sayyidatina Fatimah, wanita yang akan menjadi penghulu, pemimpin seluruh wanita di dalam surga. Apa sifat Siti Fatimah? Sifat Siti Fatimah yang menonjol, yang paling dipilih oleh para ulama menjadi sebab dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepada suaminya. Ini Siti Fatimah, ketaatan kepada suaminya yang luar biasa. Sampai sering kisah saya ceritakan itu dalam kitab Durrah itu, bahwa pernah Siti Fatimah ini bercanda dengan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Namun di dalam candaannya itu tersinggung daripada Sayyidina Ali. Maka cemberutlah hati Sayyidina Ali. Maka kemudian dirayu suaminya, dirayu, tapi suaminya masih saja kecewa dengan ucapan atau tingkah laku Siti Fatimah dalam bercandanya itu. Maka dia lapor kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai putriku, sekiranya engkau mati saat ini dalam keadaan suamimu belum ridha, maka haram aku solatkan jenazahmu, kata Nabi. Artinya bahwa Masya Allah, sangat dahsyat hukumannya bagi seseorang wanita kalau suami tidak ridho atau kecewa. Maka sabda Nabi, kembali engkau, rayu terus suamimu sampai dia ridho. Kembali Siti Fatimah merayu suaminya, maafkan aku wahai suamiku, maafkan aku. Maka berpalinglah Sayyidina Ali ke sebelah kanan, maka loncat Siti Fatimah ke sebelah kanan lagi menghadap muka suaminya, maafkan aku salah. Berpaling lagi ke kiri Sayyidina Ali, loncat lagi Siti Fatimah ke sebelah kiri depan wajah suaminya sampai 70 kali, sehingga Sayyidina Ali tertawa melihat tingkah laku istrinya yang loncat kiri kanan untuk minta maaf. Masya Allah, itu luar biasa. Kalau kita, Masya Allah,
istri-istri kita atau ibu-ibu. Mungkin kalau sekali dia minta maaf, tidak mau, ya sudah, Allah maafkan. Tapi Siti Fatimah tidak, terus, Masya Allah. Hingga luar biasa. Siti Fatimah ini kecintaannya, ketaatannya, kebaktiannya kepada suaminya sangat luar biasa. Dan banyak sifat-sifat yang lain Siti Fatimah. Sodakohnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi yang nampak, kata ulama, itulah ketaatannya kepada suami. Kemudian yang keempat, wanita yang menjadi penghulu daripada seluruh wanita di surga nanti, sabda Nabi SAW, yaitu Aisyah imro'ah Fir'aun. Itu dalam hadis, yaitu Aisyah istri daripada Fir'aun. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Majah juga dijelaskan. Jadi apa sifat Aisyah ini sehingga menjadi wanita penghulu surga? Kata ulama, sifatnya adalah keteguhan hatinya, keteguhan imannya kepada Allah walaupun dia disiksa oleh suaminya sendiri. Keteguhan hatinya, imannya, walaupun suaminya ini bejat, suaminya Masya Allah. Siapa tidak kenal Fir'aun? Saking bejatnya Fir'aun, seluruh dunia tidak ada menamakan anaknya Fir'aun. Walaupun orang Yahudi, Nasrani, semua mengakui kebejatan Fir'aun. Nggak ada. Semua mengakui kebejatan, kedahsyatan, ingkarnya Fir'aun ini kepada Allah SWT, sehingga mengatakan dirinya Tuhan. Iblis saja yang Masya Allah tidak berani mengatakan dirinya Tuhan, tapi Fir'aun ini berani mengatakan dirinya Tuhan. Maka keteguhan hatinya, memang Siti Aisyah ini dari sebelum menikah itu sudah tidak mau untuk menjaga keimanan kepada Allah. Tetapi Fir'aun mengirim Haman, Perdana Menteri, untuk meminang, melamar daripada Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ini menolak. Saya tidak mau menikah dengan Fir'aun karena dia raja zalim. Dia menganggap dirinya Tuhan. Maka Haman ini lapor kepada Fir'aun, wahai raja, wahai tuan, itu si perempuan tidak mau menikah dengan engkau. Maka kemudian Fir'aun ini pertama itu menangkap ibu bapaknya, disiksa dulu. Kalau tidak mau saya bunuh ibu bapakmu. Tetap dia tidak mau, untuk menjaga imannya. Kemudian dia ditangkap, disiksa juga, disiksa daripada Aisyah ini, sehingga Aisyah ini mau. Apa syaratnya? Dia memberikan syarat. Yang pertama, bebaskan ibu bapak saya, orang tua saya. Kemudian buatkan dia rumah, orang tua saya rumah yang jauh dari istana itu, dan jaga keselamatannya, cukupi daripada makan minumnya. Kemudian buatkan saya rumah khusus dan cukupkan apapun di dalam rumah itu. Ini syaratnya sehingga dia mau. Kemudian setelah itulah Siti Aisyah ini menikah dengan Fir'aun. Maka dalam riwayat dikatakan tidak pernah disentuh walaupun menikah. Tidak pernah disentuh. Makanya dia tidak punya anak. Lalu karena kepingin punya anak, Fir'aun ini kepingin punya anak, maka biiznillah, dengan izin Allah, ketika dia perintahkan seluruh anak laki-laki dibunuh, maka lahirlah Sayyidina Musa alaihissalam. Lalu dia dapat mungut di sungai Nil itu, lalu dia menjadi anak angkatnya. Maka ada satu kisah dikisahkan itu ketika Fir'aun menggendong daripada Nabi Musa alaihissalam, lalu ditarik jenggotnya. Lalu orang-orang ahli sihir mengatakan, wahai Fir'aun, wahai raja, wahai tuan, inilah laki-laki itu, anak itu, yang akan menjadi musuh engkau, yang akan menghancurkan kerajaan engkau. Maka kemudian marah Fir'aun, karena dia yakin dengan tukang sihirnya, tukang ahli nujumnya. Maka kemudian ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Siti Aisyah ini berusaha bagaimana untuk menguatkan hati Fir'aun bahwa ini bukan anak yang dimaksud. Maka kemudian Siti Aisyah katakan, wahai suamiku,
Hai Firaun, coba kau berikan dua makanan ini kepada Nabi Musa. Dua benda ini, satu roti, satu bara api. Kalau dia memilih bara api dan tangannya, mulutnya juga tidak terjadi apa-apa, berarti ini anak memang titipan, ini anak yang baik begitu. Maka ternyata betul yang diambil adalah bara api itu dan dimakan bara api itu oleh Nabi Musa. Maka itu menyebabkan daripada Fir'aun ini anak tidak sembarangan. Artinya luluh hatinya sehingga tidak jadi membunuh daripada Nabi Musa. Sampai besar Nabi Musa di istana itu. Nah, kemudian apa sebabnya Siti Aisyah dibunuh oleh suaminya? Dibunuh, disiksa. Sebabnya ketika Masitoh. Masitoh ini adalah pembantu dan dia yang sering baby sisternya Nabi Musa. Maka pernah ketika sisir itu jatuh, lalu dia mengucapkan kalimat Allah. Maka itu dilaporkan dan Masitoh pun mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah bukan Fir'aun. Dan Masitoh mengatakan, begitupun Nabi Musa, begitupun istrimu wahai raja. Maka itulah disiksa semuanya. Dibunuh, disiksa Aisyah oleh suaminya. Apakah kau akui saya Tuhan? Dia katakan tidak, Tuhan saya adalah Allah. Dicambuk lagi, disiksa sampai mati. Jadi Aisyah ini dibunuh oleh suaminya sendiri, Fir'aun laknatullah alaihi. Keteguhan hati daripada Aisyah ini menjadi penyebab dia ini adalah penghulu di surga. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 wanita yang mana sifat-sifatnya telah diterangkan oleh para ulama. Yang sifat yang tadi itu adalah sifat Siti Maryam, tuah sabar. Maka itu punlah para ibu-ibu ini bagaimana setiap apapun ujian, baik ujian rumah tangga, ujian dari luar, ujian dakwah, hendaklah kita tabah bersabar menghadapinya. Dan juga tetap taat. Kalau mau menjadi wanita yang mendapatkan kedudukan qanitah, itu wanita yang betul-betul teguh hati, ketaatan, tidak pernah pudar ketaatan apapun ujiannya itu. Terus apapun keadaan, jangan sampai melibatkan dengan amal kita. Terkadang kita tidak. Ketika ada ujian, ada apa, kita selalu melibatkan atau menyalahkan amal. Ini karena saya banyak sholat, karena saya banyak zikir, makanya ini berkurang, ini berkurang. Jangan. Apapun ujian itu, ketaatan kita ini jangan pudar. Kemudian yang kedua itu adalah sifatnya Siti Khadijah itu, kita libatkan diri kita untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung suami kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dukung daripada anak-anak kita untuk perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya punya anak yang di pondok, maka kita harus berjuang, sungguh-sungguh korban untuk bagaimana anak kita menjadi pejuang agama, untuk menjadi alim, untuk menjadi dai, menjadi hafiz. Dan yang ketiga itu sifat daripada Siti Fatimah itu adalah ketaatan kepada suami. Maka itu kita jaga ketaatan kita kepada suami, jaga perasaan suami, bagaimana agar mereka yang tetap senang, agar mereka suami ibu-ibu ini tetap bahagia dengan ibu-ibu. Jadi jaga perasaan ini, jangan sampai menyebabkan kecewa, karena kecewaan ini artinya tidak ridho. Dan kalau suami tidak ridho, berarti Allah pun tidak akan ridho. Nah, kalau kita masih hidup, kalau kita mati, ibu-ibu mati ketika suami dalam keadaan marah atau tidak ridho, bagaimana keadaan ibu-ibu di akhirat? Maka terus berusaha. Dan yang terakhir tadi itu, bagaimana keteguhan hati Siti Aisyah dalam kekuatan imannya apapun yang terjadi, begitupun ibu-ibu. Apapun ujian, apapun yang terjadi, jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pudar keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi asbab jazbah bagi kita semua, pribadi untuk diri saya sendiri, untuk semakin berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak amal-amal apa yang belum kita amalkan, semakin kita buat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa